Udah bulan Desember nih. Sebentar lagi aku pasti akan dapat kado Natal dan baju baru dari mama papa. Pasti asik banget. Kalian di rumah pasti udah nunggu dan udah ngebayangin kan akan dapat kado Natal dan baju baru seperti apa nanti. Kira-kira aku bakal dapat kado dan baju Natal seperti apa ya nanti? Nabila? Nabila? Hei Nabila! Kak Sastri, maaf ya Kak, aku nggak dengar waktu Kakak panggil tadi. Emang kamu lagi ngapain? Dari tadi kakak Sastri udah panggil-panggil kamu loh. Aku lagi ngebayangin loh Kak, aku bakal dapat baju Natal dan kado Natal seperti apa ya nanti? Oh, pantesan. Dari tadi kakak Sastri panggil nggak denger. Udah waktunya nih, Menora Start Online. Anak-anak, adik-adik yang ada di rumah sudah menunggu dari tadi. Yuk kita sama-sama. Oh iya ya, sekarang udah waktunya opening Menora Start Online. Maaf ya Kak, aku lupa. Ya nggak apa-apa, next time nggak boleh begitu ya. Yuk, sama-sama kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti tetap bersukacita ya. Walaupun masih kita tetap ibadah secara online. Saya rasa kita tetap bersukacita. Yuk adik-adik, mari persiapkan Alkitab, alat tulis, dan juga posisi yang benar ya dalam mengikuti ibadah, supaya adik-adik di rumah bisa beribadah dengan baik. Dan tentunya kita memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, hingga sampai saat ini walaupun kami masih ibadah secara online, tapi kami percaya bahwa kami terus bersukacita di dalam Engkau. Berkati Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Berkati kami Bapa semuanya dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kak Mesya, yuk kita mulai pujiannya. Ayo Kak. Hai adik-adik. Udah siap memuji Tuhan kan? Mari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Yes, anggur sukacita
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu Tuhan kepada setiap kami. Kalau kami masih bisa bersatu di ibadah Menara Stars Online hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati agar firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk setiap anak-anak yang percaya, katakan amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar kalian semua? Kak Sastri harap kalian baik dan sehat. Hari ini Kak Sastri senang sekali
bisa kembali bertemu menjumpai adik-adik di rumah lewat online. Adik-adik, hari ini Kak Sastri akan menyampaikan firman Tuhan tentang sukacita pengharapan. Sekali lagi, sukacita pengharapan. Adik-adik, sebelum Kak Sastri lanjutkan firman Tuhan, yuk siapkan Alkitabnya. Udah ada kan di sampingnya? Oke, bagus. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Adik-adik, di sana dikatakan setelah bayi Yesus lahir di kota Bethlehem, datanglah orang Majus dari negeri timur. Negeri tersebut itu sangat jauh. Mereka tidak tahu di mana itu bayi Yesus. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Raja Herodes. Raja Herodes yang mendengar tentang bayi Yesus yang dikatakan sebagai raja, dia merasa penasaran. Dia berpura-pura berbicara kepada orang Majus tersebut dan memberitahukan jalannya menuju kota Bethlehem itu. Kenapa Kak Sastri bilang berpura-pura? Karena orang Raja Herodes tersebut, dia itu memberitahukannya bukan dengan maksud baik. Ya adik-adik ya, sekali lagi Herodes menyampaikannya bukan maksud baik. Jadi orang Majus tersebut tadi, terus mereka berjalan dan ternyata adik-adik mereka dituntun oleh bintang. Atas tuntunan bintang tersebut, mereka sampai di kota Bethlehem, di tempat bayi Yesus lahir, dan mereka jumpai bayi Yesus itu sudah ada di palungan. Dan mereka membawa hadiah yang luar biasa, hadiah yang sangat mahal sekali. Apa aja hadiahnya? Hadiahnya adik-adik, ada emas, ada mur, ada kemenyan. Kok ada 3 ya hadiahnya? Adik-adik, kira-kira tahu nggak kenapa 3 ini disebutkan? 3 ini yang mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur. Emas artinya bayi Yesus akan menjadi Raja Agung. Terus yang kedua tadi kemenyan. Kemenyan adik-adik artinya bayi Yesus akan menjadi Imam Agung. Satu lagi apa? Mur. Nah, mur artinya bayi Yesus akan mati untuk menebus dosa saya, dosa adik-adik, dosa kita semua. Wah, luar biasa ya artinya ya. Nah, adik-adik, orang Majus tadi yang sudah ketemu dengan bayi Tuhan Yesus, mereka sukacita sekali. Walaupun mereka berjalan jauh dari negeri timur, mereka ketika ketemu dengan bayi Yesus, mereka mengalami sukacita sekali. Ya, nah adik-adik, dari cerita ini Kak Sastri bisa simpulkan ada 2 hal loh. Yang pertama apa? Yaitu sukacita dalam Yesus. Kok begitu Kak Sastri? Iya dong. Coba kenapa orang Majus tadi bisa sukacita? Karena mereka ketemu bayi Yesus tadi. Walaupun mereka lelah, mereka mungkin capek, kena badai atau hujan di tengah jalan.
Tapi mereka tetap sukacita ketika mereka ketemu bayi Yesus. Sama, kita juga begitu, kita harus tetap sukacita dalam Yesus. Dunia memang bisa memberikan sukacita, tapi itu sementara adik-adik, gak kekal. Tapi sukacita dalam Tuhan Yesus itu kekal. Nah, itu yang pertama adik-adik. Yang kedua adalah sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti di Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, coba itu berapa kali disebutin berkusukacitanya. Luar biasa kan? Wah, luar biasa adik-adik di rumah. Artinya apa ya? Artinya adik-adik, walaupun kita dalam kehidupan sehari-hari itu kadang kan gak selalu ketawa, gak selalu apa yang kita mau kita dapatkan. Misalnya adik-adik pengennya mainan mobil-mobilan kan belum tentu dapat. Atau misalnya mamanya di rumah lagi sakit, papanya lagi sakit, sedih kan? Tapi Tuhan bilang kita harus tetap bersukacita. Itu maksudnya, walaupun misalnya apa yang ada inginkan itu gak dapat, tetap bersukacita, tetap berpengharapan sama Tuhan. Begitu juga kalau mama papanya atau saudara atau teman yang sakit, adik-adik tetap bersukacita. Kok bisa? Iya bisa. Kita berdoa, Tuhan mamaku memang sakit, papaku memang sakit, tapi aku bisa bersukacita Tuhan. Bersukacita Tuhan. Karena apa? Aku percaya mamaku, papaku, adikku yang sakit bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya itu. Nah, adik-adik dilihat seperti itu, wah betapa luar biasa. Ada contoh yang luar biasa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan seperti yang dialami siapa ya? Paulus. Paulus itu pernah dipenjara loh. Dia pernah dipenjara, dia pernah dihina, difitnah, diejek. Bahkan ketika dia berlayar, wah ada badai yang besar di tengah gelombang, di tengah laut. Dia tetap bersuka cita. Makanya Filipi 4 ayat 4 tadi dikatakan seperti itu. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Nah, dua hal itu adik-adik yang Kak Sastri pelajarin, yang kita bisa pelajarin lewat cerita Matius 2 ayat 1 sampai 12 tadi. Jadi sukacita kita, pengharapan kita hanya kita temukan ketika saya dan adik-adik di rumah dimanapun berada ada di dalam Yesus. Ketika adik-adik semuanya bertemu dengan Yesus. Sekarang Kak Sastri tantang nih. Ayo, siapa yang mau terima Yesus? Siapa yang mau tetap bersukacita apapun masalah adik-adik yang hadapi? Ayo coba tunjuk tangan. Kak Sastri lihat nih ada yang tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan, lipat tangan, kita berdoa ya. Udah siap belum berdoa? Oke, yuk kita doa sama-sama. Sekaligus kakak akhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami boleh dengar pada hari ini. Aku berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik yang ada di rumah yang saat ini mungkin sedang sedih atau sedang mengalami masalah, dan mereka Tuhan mau ambil keputusan untuk tetap bersukacita atas setiap persoalan atau setiap masalah yang mereka hadapi. Tuhan Yesus, mungkin ada di antara adik-adik di rumah Tuhan mengalami kesedihan di mana mungkin mamanya atau papanya yang sakit tapi belum sembuh Tuhan,
atau Tuhan Yesus merindukan sesuatu Tuhan tapi mereka belum menemukan jawabannya. Aku berdoa Tuhan mereka biar tetap bersukacita, tetap berpengharapan di dalam Engkau. Mari Tuhan Kau jamah mereka, Engkau lawat mereka, Engkau dengar doa mereka agar mereka tetap bisa bersukacita dan berpengharapan kepadamu saja. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai dengar firman Tuhannya. Imanin ya bahwa apapun doa kalian, kerinduan kalian, tetap bersukacita dan Tuhan pasti jawab. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 11. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi ya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dihafalkan ya adik-adik? Adik-adik, activity at home kita hari ini adalah membuat kartu Natal untuk orang yang kalian kasihi. Seperti ini contohnya ya. Buat sesuai kreativitas kalian masing-masing. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan pada kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa yang kami kasihi, yaitu bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan, pandemi daripada virus corona boleh berlalu segera Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk kepala pemerintahan kami, yaitu Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Maruf Amin beserta para jajaran menterinya. Kiranya apa yang menjadi keputusan mereka, semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan dan semuanya itu berdasarkan takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang diambil melalui keputusan-keputusan presiden ataupun menteri-menteri, semuanya dapat menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami yang kami kasihi, yaitu MCC. Kiranya terus Tuhan memakai MCC untuk menjadi kepanjangan daripada tangan Tuhan, sehingga melalui gereja kami MCC, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan memberkati dan apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan. Tuhan Yesus, berikan juga kami para pembina gereja anak kesatuan hati Tuhan untuk mau lebih lagi belajar Tuhan. Melayani adik-adik sekalipun kami saat ini melayani secara online. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan yang menyertai pelayanan kami. Saat ini adik-adik, buka tangan kalian dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan akan terus mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan melalui tanganmu akan semakin banyak orang yang diberkati. Dan setiap apa yang engkau kerjakan, semuanya dibuat berhasil. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ternyata sukacita yang sesungguhnya itu bukan hanya dapat kado Natal ataupun baju baru ya. Benar sekali Nabila. Menurut Nabila, sukacita itu apa? Sukacita itu menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah sumber sukacita. Benar sekali, sukacita itu ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi adik-adik di rumah, sukacita kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.